Oke, selamat pagi semua teman-teman calon auditor yang kami banggakan ya. Mudah-mudahan kali ini kita ketemu setelah melaksanakan ujian tengah semester. Kiranya ujian tengah semester menjadi sesuatu yang mungkin menjadi motivasi kita untuk belajar lebih lanjut. Dan hari ini kita diskusikan tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kalau hari ini tentang cara atau mengaudit persediaan. Seperti kita ketahui bahwa persediaan di dalam perusahaan biasanya memiliki nilai yang sangat tinggi ya. Maka tidak kalah pentingnya persediaannya harus diuji untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa nilai persediaan itu betul-betul didapat dengan yang sebaik-baiknya. Maka tujuan audit persediaan tentunya untuk menguji tentang asersi manajemen ya. Apa sih asersi manajemen? Nah, kita kembali lagi selalu ingat asersi manajemen, yaitu pernyataan manajemen. Pertanyaan pengelola tentang apa? Tentang laporan keuangan, khususnya ini adalah saldo persediaan. Itu teman-teman semua ya. Tentang apa? Kita mulai dari tentang keberadaan persediaan, tentang kelengkapan dokumen, tentang penilaian atau alokasi persediaan, tentang hak atau kewajiban persediaan itu. Nah, yang terakhir juga tentang penyajiannya sudah benar atau belum, serta mungkin perlunya ada pengungkapan di dalam persediaan itu ya. Maka cara mengujinya bagaimana? Nah, tentunya akan kita lakukan beberapa tahapan, yaitu melalui dari beberapa prosedur ya. Nah, untuk apa sebenarnya tujuan mengaudit saldo persediaan? Jelas kita akan yakin atau tidak tentang apa? Catatan akuntansi. Maka yang disebut istilahnya keandalan akuntansi. Itu akan kita lihat persediaan ini sudah betul-betul lengkap enggak catatannya. Yang kedua membuktikan tentang keberadaannya tadi ya toh. Yang keempat adalah membuktikan kelengkapan dokumen transaksinya. Nah, yang kelima berikutnya adalah membuktikan haknya, yaitu tentang hak persediaan itu sudah betul-betul hak perusahaan yang dicantumkan dalam neraca itu benar enggak adanya ya, dan membuktikan kewajaran penyajiannya persediaan. Wajar enggak sih persediaan itu? Sebenarnya tujuannya itu. Nah, prosedurnya bagaimana menguji persediaan? Seperti kita ketahui bahwa prosedur pengujian akun di dalam laporan keuangan selalu sama. Kita mesti mulai dari prosedur awal. Itu yang harus diingat oleh teman-teman kita semua ya. Apa prosedur awal itu? Biasanya mengenal industri klien. Apa sih mengenal itu? Kalau ini hubungannya dengan persediaan, maka kenalilah bahwa persediaan yang ada di perusahaan itu persediaannya macamnya apa saja, dokumennya apa saja. Itu namanya prosedur awal. Kalau sudah mendapatkan data yang lengkap, tentunya data yang berkaitan dengan persediaan, ya, maka data-data itulah yang harus dianalisis oleh auditor atau akuntan. Bagaimana cara menganalisisnya? Bisa berbagai cara. Membandingkan persediaan tahun kemarin dengan tahun sekarang, membandingkan katakan rasionya, membandingkan perputaran persediaannya. Itu diantara cara-cara untuk menganalisis. Tujuannya apa sih untuk analisis persediaan itu? Tentunya tujuannya adalah untuk memberikan gambaran auditor ya, ketika ini akan menguji tahapan berikutnya. Maka tahapan berikutnya apa? Ya, kalau sudah dapat gambaran, maka akan dilakukan pengujian secara detail transaksi. Apa yang dimaksud penguji detail transaksi? Dari gambaran-gambaran itu tentunya saldo laporan keuangan, khususnya di saldo persediaan, maka diuji ke buku besar. Nah, di buku besar kita selalu harus lihat bagaimana, apakah semua diuji? Tentunya harus menggunakan sampel. Ya, sampel yang bagaimana yang harus disampel? Ya, kita lihat mutasi di buku besar persediaan. Kita kenali dua hal. Satu, mutasi yang nampak tidak biasa. Ya, di transaksi di buku besar itu kita lihat. Yang tidak biasa biasanya muncul ya, itu karena jumlahnya. Maka jumlah-jumlah yang tidak biasa itulah dicatat atau dikasih tanda. Itu yang akan kita uji. Ya. Yang kedua apa? Tentang yang tidak biasa. Itu misalnya untuk persediaan itu dijual ke daerah mana atau kepada pelanggan siapa. Nah, pelanggannya itu kebiasaannya kan orang-orang tertentu atau toko-toko tertentu lah. Maka ketika ada transaksi yang tidak biasa juga kita kasih tanda. Itu yang akan kita uji. Caranya bagaimana untuk menguji itu? Yang sudah dikasih tanda itu kita buktikan tanggal berapa. Ya, yang nampak tidak biasa itu kita telusur ke jurnalnya. Jurnalnya sesuai tanggalnya itu, cocok atau tidak?
ada atau tidak. Ketika didapat jurnalnya ada dan lengkap dan benar, maka auditor akan menelusur kepada apa? Dokumen transaksi. Ini yang disebut transaksi rinci. Kalau persediaan dokumennya apa sih? Ya, tentunya ada kartu gudang, ya, ada faktur pembelian. Nah, ini yang mendukung tentang catatan-catatan persediaan. Kita uji ke situ. Nah, persediaan masuk, persediaan keluar. Nah, ini tentunya akan kita uji ke situ. Nah, disitulah sebenarnya akan terjadi tadi barang masuk dan keluar. Maka sisa persediaan itulah benar atau tidak adanya. Ini tahapan tentang pengujian secara rinci terhadap persediaan. Jadi teman-teman sebagai auditor paling tidak kita sudah paham kalau kita bicara mengaudit persediaan, oke, saldo awalnya dibuktikan, oh cocok, maka kita telusur ya dari buku besar itu mutasinya, kemudian kita telusur, tadi kita ambil sampelnya. Nah, kalau itu sudah didapat sampai dokumen transaksi kan meyakinkan, ya meyakinkan auditor, maka boleh melakukan tahapan berikutnya. Jadi auditor tidak berhenti sampai di situ, ini sudah betul, bukan. Tapi harus menguji saldo akun secara rinci atas persediaan. Apa maknanya? Jadi penjumlahan auditor harus memulai menjumlahkan saldo-saldo tentang lampiran persediaan, ya. Persediaan di perusahaan itu biasanya banyak sekali, ada daftarnya masing-masing setiap item atau setiap jenis barang. Itu dijumlahkan, cocok atau tidak. Ini yang disebut menguji saldo akun. Semua pendukung yang mendukung saldo persediaan harus kita uji kembali, baik lewat dengan Excel atau berhitung dengan kalkulator secara manual, boleh ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah memeriksa atas penyajiannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa menyajikan laporan keuangan tidak semudah apa yang kita lakukan, tapi harus kita lihat penyajiannya benar belum. Nah, kita sebagai auditor harus tahu penyajian yang benar. Yang benar bagaimana? Tentunya ya yang benar menyajikan itu harus melihat satu. Kalau auditor kan harus panduannya apa? Standar akuntansi keuangan. Apa persediaan itu disajikan bagaimana menurut SAK-nya? Dikelompokkan seperti apa? Nah, ini harus kita lihat di situ. Nah, kalau sudah, maka berikutnya adalah mengungkapkan persediaan. Ada enggak persediaan-persediaan yang ditemukan di situ? Apa yang diungkapkan? Kalau toh ada sesuatu yang beda, maka harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Inilah sebenarnya program atau yang harus dilaksanakan seorang auditor ketika akan menguji persediaan. Kok sederhana sekali ya Pak? Iya. Memang auditor itu sulit? Tidak. Yang sulit adalah apa? Kita harus mau lebih jauh melihat aspek-aspek yang lain. Itu beberapa prosedur yang dilakukan untuk melihat di situ. Jadi kalau kita lihat di situ tadi, mengukur, menganalisis banyak itu. Jadi kalau tadi saya tampilkan, analisis membandingkan, iya, ya dah. Bisa saja perubahan-perubahan tentang persediaan kita bandingkan. Bisa saja misalnya rasionya kita bandingkan. Bisa saja tentang apa perputaran kita bandingkan. Banyak sekali itu. Ya, ini tentang menguji persediaan. Lantas apa yang harus kita perhatikan? Ya, kita harus memperhatikan ketika akan menguji persediaan, maka di batas atau yang disebut pisah batas transaksi. Apa yang disebut cut off-nya? Ya, di akhir periode biasanya itu terjadi pembelian dan penjualan. Ini bisa mempengaruhi nilai persediaan. Nah, kita harus buktikan, benarkah di akhir periode ada transaksi pembelian yang belum dicatat? Atau ada transaksi pembelian yang sebenarnya tidak dicatat pada periode itu? Nah, itu kita lihat. Itu yang namanya kita menguji persediaan pada akhir periode. Nah, hal-hal yang lain saya kira ya untuk menguji persediaan perlu kita simulasikan bisa saja beberapa hal persediaan. Tentunya teman-teman auditor kalau bicara persediaan maka harus kita lihat misalnya bagaimana misalnya kita ngitung harga pokoknya, ya toh. Paham nggak harga pokok persediaan? Tentunya paham ya. Bagaimana menghitung harga pokok untuk membuktikan persediaannya benar atau tidak. Ya, harga pokok tentu ada pembelian, ya ada persediaan awal ditambah pembelian. Kalau metodenya fisik ada persediaan akhir, lah itulah harga pokoknya. Ya, beberapa yang harus kita lakukan di situ. Saya kira itu untuk ya kita diskusi persediaan. Mudah-mudahan dalam gambaran-gambaran persediaan nanti ada case-case tertentu yang kita bisa diskusikan. Dari itu saya kira itu untuk
membahas persediaan, mungkin kita akan lanjut dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.